الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رجل, telah berkata seorang laki-laki, li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala amalin, atas sebuah amalan, yudkhiluni, yang amalan tersebut memasukkan aku, al jannata, surga. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah, walaka, dan bagimu al jannatu, surga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pimpinannya para nabi, para rasul, pimpinannya seluruh yang mengarahkan kepada kebaikan. Maka beliau dalam sekian banyak arahan beliau kepada individu-individu, kepada pribadi-pribadi itu berbeda-beda, sesuai dengan yang sesuai untuk setiap pribadi tersebut. Ada yang tanya kepada beliau, apa arahan amalan untuk dia? Dalam hadis yang barusan kita baca, beliau memberikan arahan pada orang tersebut, jangan marah. Ya Rasulullah, berikan arahan kepada aku atas amalan yang memasukkan aku surga. Jangan marah, kamu nanti dapat surga. Maka orang yang menasihati itu bagaimana memberikan nasihat kepada setiap orang sesuai yang cocok untuk dia. Ini orang ini pemarah, maka yang cocok untuk dia dinasihati, jangan marah, nanti kamu masuk surga. Ada lagi yang datang pada Nabi minta berikan arahan, Nabi mengatakan kepada dia, bersabda pada dia, amalan yang terafdol itu adalah berbakti pada orang tua. Karena untuk dia ini kekurangannya dalam itu. Dia perlu fokus di dalam berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang datang pada beliau diberi arahan, yang terbaik adalah berjuang fi sabilillah. Karena orang ini adalah paling cocok, dia ini berjuang itu di waktu dia bertanya itu. Yang lain-lain sudah dia kerjakan, perjuangan dia ada keperluan untuk meningkatkan lagi. Maka Nabi bercerita pada sebuah majelisnya, saya barusan masuk surga. Saya melihat di sana penduduknya yang paling banyak adalah para wanita. Maka para wanita sahabat bertanya pada Nabi, kenapa ya Rasulullah? Kok kami menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Bahwa saya masuk surga dan lihat neraka, di sana di neraka yang paling banyak penduduknya adalah wanita. Kenapa ya Rasulullah? Karena kalian para wanita punya dua amalan yang buruk. Banyak wanita diuji oleh Allah dengan dua amalan yang buruk ini. Yang amalan ini menunjukkan wanita ini sayangnya kepada hambanya Allah kurang. Akhirnya Allah pun jadi kurang sayang pada dia. Karena hambanya Allah itu milik Allah. Kalau kita menyayangi hamba Allah, kita akan disayang oleh Allah. Kalau kita
kejam pada hamba Allah, maka kita pun akan tidak disayang oleh Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tukfirnal la'na wa takfurna al-ashira. Kalian para wanita ini banyak mendoakan buruk orang lain. Ini kelemahannya wanita yang disabdakan Nabi. Tukfirna al-la'na, berarti sayangnya kurang. Ada tengkar sedikit, marah, tak doakan kamu, gak laku kawin. Ini di dunia wanita biasa begitu itu. Awas ya, anak kamu nanti cacat. Awas ya, hancur dunia akhirat. Di masalah-masalah sepele itu dia datangkan bom atom. Masalah-masalah sepele. Kemudian yang kedua, wa takfurna al-ashira. Dan kalian tidak mensyukuri al-ashir. Al-ashir ini terjemah secara umum adalah suami. Bisa juga orang yang paling berjasa pada dia. Suaminya sudah capek-capek nafkahi, sudah capek-capek cari kerjaan sana sini, pulang ke rumah, halah hanya segini aja. Kamu itu nikah dengan saya, maharnya kolor tok. La ilaha illallah. Biar para wanita yang dengar biar pada sebel. Memang ini begitu itu. Yang bersabda Rasulullah saya tinggal menirukan aja. Tukfirna al-la'na wa takfurun ashir. Yang kesimpulannya dua kelemahan ini nunjukkan dia ini sayangnya pada hamba Allah kurang. Nah, bagaimana mau disayang oleh Allah kalau dia tidak sayang pada hamba-hamba Allah? Famadza ta'muruna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah, dengan sebab kami punya dua kelemahan itu akhirnya menyebabkan kami banyak masuk neraka. Maka Nabi memberikan arahan yang sesuai. Ini tadi kan penyakitnya itu dianalisa oleh sebagian ulama kurang sayang. Maka harus dilatih untuk nyayangi hamba Allah. Di antara bentuk sayang adalah banyak bersedekah biar banyak sayang. Aktsirna minas shadaqah. Kalian para wanita perbanyaklah bersedekah untuk nambal-nambal ketidaksayangan kepada umat, diganti dengan amalan yang isinya sayang kepada umat. Orang itu yang repot sudah ngomelan, nyacian, juga pelit pisan. Waduh. Sempurna, elek itu sempurna. Maka kita kalau dimintai nasihat oleh orang-orang yang minta nasihat, usahakan memberikan arahan sesuai dengan yang sesuai untuk yang bertanya. Bisa saja pertanyaannya sama, tetapi jawabannya berbeda karena orangnya berbeda. Lah bagaimana kita bisa tahu Pak yang sesuai dengan ini itu gimana? Itulah namanya hikmah. Allah akan berikan hikmah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Jangan sampai orang itu penyakitnya nggak boleh nyentuh kopi, malah kita beri arahan minum kopi seember, ya langsung jebol perutnya. Nah, contohnya begitu itu. Jadi arahannya nggak cocok. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang begitu banyak. Karena akhirnya ngomongnya pas, sesuai, keputusannya tidak mendolimi. Lah orang itu biar dapat hikmah bagaimana? Kalau dia bertakwa, maka dari barokah takwanya tadi Allah akan hadiahkan hikmah kepada dia.
Nah ini Allah ceritakan yang telah diberi hikmah itu adalah Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Dua-duanya diberi hikmah, hukman wa ilma, diberi hikmah dan diberi ilmu. Apa sifat beliau berdua? Wa kadzalika najzil muhsinin. Ini hikmah ini bukan hanya tak berikan kepada Musa dan Yusuf, tapi ini tak berikan kepada semua muhsinin. Siapakah muhsinin itu? Sebagian ulama mengatakan muhsinin adalah orang yang hidupnya itu tidak ada maksiatnya. Kalau maksiat cepat tobat, akhirnya hatinya jernih, firasatnya tajam, akhirnya ada hikmah. Untuk ini yang cocok, nasihatnya ini. Untuk ini yang cocok, nasihatnya ini. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Laisa asy-syadidu bukanlah orang yang kuat, yang perkasa. Asy-syadid itu orang yang perkasa, yang kuat. Bis-sur'ati orang yang ahli menjatuhkan lawan tandingnya. Di surah itu ahli menjatuhkan lawan duelnya, lawan sparingnya. Itu namanya surah. Saking kuatnya atau saking lihainya dia ini memang jagoan urusan jatuh menjatuhkan, nggak pernah kalah. Bukan itu. Hakikatnya orang yang jagoan itu bukan itu. Itu kan jatuhkan orang lain. Innama syadidu sesungguhnya orang yang perkasa, orang yang kuat. Alladzi adalah orang yang yamliku nafsahu yang bisa mengontrol dirinya. Indal ghadabi ketika marah. Jadi kalau orang itu ngalahkan orang lain itu ya kuat lah. Tapi kalau bisa ngalahkan emosinya, ini adalah orang yang terkuat. Nah, itulah yang namanya al-jihad al-akbar kata sebagian ulama. Sampai sebagian sahabat ketika perang dalam pertempuran mereka pulang sambil mengatakan roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Dalam sebagian riwayat begitu. Kami telah balik dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang kecil itu melawan orang lain itu kecil. Karena di situ ada semangatnya, ada ya mungkin ada nafsunya atau bagaimana, ada semangatnya. Jadi kalau ngalahkan diri sendiri itu memang enggak semangat gitu. Sukanya diri kita ini kita ikrom, pengen ngeluyur dituruti, pengen bangkong dituruti, pengen makan nggak sehat dituruti, biasanya gitu. Kok orang bisa menahan dirinya? Lah ini jago-jagoan. Nah. Jadi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu orang itu akan bisa mengontrol dirinya dengan baik. Resepnya pertama kali harus benar tauhid. Kalau dia ini merasa memang dia ini hanya hamba yang tidak berhak memprogram dirinya, nanti akhirnya memudahkan dia untuk berpikir untuk taat. Berpikir untuk menjauhi pelanggaran. Jadi kalau orang itu sudah merasa awak-awakku dewe, sak karepku dewe, ya begitu itu ya namanya orang yang enggak benar pemikirannya, akhirnya sikap-sikapnya jadi ngawur. Kemudian yang kedua, ikhtiar secara amal, orang itu harus memperbaiki sholatnya. Setelah kita ngaji seperti apapun,
Kalau sholatnya belum benar, itu kita ini belum benar. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama ahli tarbiyah. Kalau kamu memperbaiki sholatmu, berarti kamu memperbaiki hidupmu. Kalau kita nggak ada perhatian pada sholat kita, berarti kita ini nggak ada perhatian pada kehidupan kita. Ngaji kita wargep, tapi begitu azan letoy apa? Letoy. Ya. Lambat-lambat, malas-malas ini. Tipe-tipe begini ini sulit untuk jadi orang yang muhsinin, orang yang takwa. Kemudian di antaranya lagi adalah orang itu bisa emosi, bisa melanggar itu karena ngikuti nafsunya. Lah nafsu itu, musuhnya nafsu itu adalah dilaparkan perutnya. Maka Allah telah ciptakan nafsu. Allah masukkan nafsu, diuji, dimasukkan ke neraka yang panas. Maka nafsu ditanya, siapa saya? Ditanya oleh Allah, maka nafsu bilang, dan siapa kamu? Kamu ya kamu, saya ya saya. Nah, jadi kalau kita ini mengungkapkan begitu itu berarti memang yang keluar itu nafsunya itu. Aku ya aku, kowe ya kowe. Nah. Maka dimasukkan lagi ke neraka yang sangat dingin. Ditanya lagi, siapa saya, siapa kamu? Kamu ya kamu, saya saya. Nah. Akhirnya dimasukkan dalam suasana lapar. Akhirnya nafsu ditanya, siapa saya, siapa kamu? Engkau adalah Tuhanku, saya adalah hambamu. Nah. Kita ini kalau sudah macam-macam tarbiyah sudah kita buat, wiritan sudah, kemudian ngaji sudah, berjuang sudah, orang apik-apik, kira-kira kokean mangan iki. Kokean mangan cilok ya akhirnya jadi kaya cilok atos-atos angel diomongi. La ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali
Dewi